Hai, masih di channel YouTube Airly Rasina. Seni itu indah, Anda bahagia, saya bahagia. Nah, saya mau mereview anak-anak yang menari yang kemarin menari di Bali 2. Mau lihat kayak apa? Kita lihat nih cuplikannya. Nah, ini lihat sahabat, ini anak-anak kecil ini yang imut-imut, ini latihannya dari usia, ada yang belum TK, ada yang TK, ada yang TK, SD, SMP, ada juga yang SMA. Jadi latihan itu tidak mengenal batas umur. Ayo kita berlatih tari topeng. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masih di channel YouTube Airly Rasina. Seni itu indah, Anda bahagia, saya pun bahagia. Baik, sahabat. Nah, kita sebelum nanti menginjak ke yang lainnya, penari-penari itu sangat handal sekali. Sekarang kita membahasnya bagaimana trik dan kriteria kita supaya menari yang bagus. Tekniknya juga bagus, seperti apa? Nah, bagaimana? Tapi pantengin terus di channel YouTube Airly Rasina. Jangan lupa like, subscribe, dan bahagia. Ya, oke. Untuk menjadi penari yang bagus, yang handal itu tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus kurus banget, enggak. Tapi body juga menentukan sih. Tapi kita juga, kalau body kita bisa menentukan untuk membawa kita untuk menari, apa salahnya kan? Nah, trik bagaimana kita menari yang bagus, kita lihat tekniknya dulu seperti apa. Jadi nih, untuk sahabat semua yang ada di YouTube Airly Rasina nih, kalau kita belajar menari, perhatikan guru kita ya, bagaimana dia mengajarkan teknik-teknik gerak untuk menari. Jadi menari itu jangan asal, jangan mengikuti di YouTube. Nah, ya saya ingat nih, jangan lihat di YouTube yang tetangga-tetangga sebelah nih, belum tentu mereka benar menarinya. Jadi menarilah di kita nih, kita ini kan di sini sudah tahu sendiri kan, sebagai pewaris yang mewarisi tari topeng khas Indramayu, khas Mimi Rasina. Saya sendiri sebagai cucunya, apalagi nih generasinya udah panjang sahabat. Generasi kita itu sudah generasi yang 11, bayangin 11 itu berarti sudah tahapannya dari atas ke bawah. Bayangin dong, udah banyak banget. Jadi yang bagi yang semua nih sahabat YouTube nih, sahabat teman-teman yang di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, kalau melihat
hati-hati ya, jangan sampai yang abal-abal tuh, yang asal ngaplok tapi nggak ada maknanya, nggak ada ininya, nggak ada fungsinya. Jadi kita harus lihat teknik gerak itu seperti apa. Menari itu juga nggak harus asal-asalan. Jadi menari itu harus ada rasa, ada kejiwaan, dan juga ada rasa kita bergerak untuk menari. Jadi jangan sampai menari mencari duit. Nah itu ya, kita nih sekarang nih lagi apa ya, tanda kutip nih, kita nih sekarang lagi miris ya. Anak-anak semestinya kan belajar sebagai hobi aja untuk menari. Nah sekarang aduh, saya tuh kadang merasa iba juga, kenapa sih harus kayak sebagai mencari mata pencaharian loh jadinya. Jadi menari itu nggak sekedar hobi, tapi kayak buat kerja gitu. Anak-anak kayak semacam suruh kerja. Nah kalau bisa jangan ya untuk mama-mama, papa-papa. Nah kalau kita toh memang ada momen-momen tertentu aja boleh kan. Nah tapi kalau seandainya kita untuk kehidupan orang tuanya tuh jangan deh, kasihan anak-anaknya. Kan menari itu kan hobi. Nah kecuali sebagai udah matang nih, udah menjadi dalang topeng nih, emang udah pekerjaannya, atau sudah menjadi emang aktivitasnya sehari-hari. Contoh nih, saya ini udah jadi, emang sudah jadi patokannya saya sebagai seorang penari ya, udah beribu rumah tangga, udah lain-lainnya deh gitu. Jadi jangan sampai nih karena kita bisa menari akhirnya mendapatkan uang, akhirnya kita nanti ditinggalin dong sekolahnya. Sayang juga kan, pendidikan nomor 1 loh. Jangan sampai kita meninggalkan pendidikan kita. Jadi jangan sampai wah ini gara-gara menari nih nggak mau sekolah. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi untuk mama-mama, papa-papa, ayolah kita untuk mengajak anak-anak itu untuk menari itu untuk hobi kita. Oke? Masih di channel YouTube Aira Rasina. Seni itu indah. Anda bahagia, saya juga bahagia. Masih di channel YouTube Aira Rasina. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bahagia. Dan juga bagi-bagi ya sahabat. Jadi kita juga nih anak-anak menari tuh ya itu untuk tadi saya bilang untuk hobi, untuk ini kan kreativitasnya ya. Tapi juga tidak lupa anak-anak kalau kita ada acara atau apa ya kita juga harus mengikutinya ya. Oh ya kita juga sebelumnya terima kasih buat pemerintah Kabupaten Indramayu nih yang sudah memfasilitasi kita selalu ya untuk berkesenian. Nah kemarin juga kenapa ada di Bali 2? Kenapa ayo? Nah ternyata anak-anak didik kita ini yang di Sanggar Mimi Rasina ini, yang didikan Aira Rasina ini, apa ya, ada keminatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi karena kita kemarinnya pentas di Bali Denpasar, anak-anak tuh antusiasnya tinggi. Oh kapan mbak saya harus ke Bali nih, kapan? Oke, kita ada ide nih, ada di Balongan ini ternyata ya, di Bali 2 itu mirip-mirip lah gitu ya. Makanya yuk kita pentas di situ aja. Nah akhirnya kan anak-anak antusiasnya jadi pengalamannya lebih besar, lebih banyak pengalamannya, ditonton sama lapisan masyarakat banyak gitu kan. Bukan hanya orang tuanya saja yang nonton, semuanya itu melihat mereka. Nah untuk trik kiat bagaimana menari bagus itu, ternyata gini, anak-anak di sanggar kita ini karena kenapa bagus-bagus ya, lincah-lincah, indah-indah itu karena sering menggunakan musik live. Nah, musik live juga menentukan nih sahabat ya, nggak mesti harus audio terus, tapi musik live juga menentukan. Karena apa? Telinga kita ini sudah dibiasakan dengan musik secara langsung ya. Jadi akhirnya kita bergerak ini ada emosional yang berbeda. Jadi ada emosional yang dimana biasanya kalau untuk audio kan emosional mungkin berapa persen gitu kan, tapi kalau udah pakai musik live jadi emosional kita akan terbangun, akan lebih tinggi gitu, dan kita juga menarinya akan lebih berwibawa, lebih indah juga ya. Teknik itu harus digunakan karena kenapa? Karena kalau tidak ada teknik nanti asal-asalan ya. Kita lihatlah guru kita. Jadi jangan sampai beranggapan saya nggak butuh guru, saya nggak mau ada guru, atau saya udah nggak butuh sanggar. Nah itu sah, silahkan anda semua yang bilang begitu. Tapi kita nih bisa seperti ini pasti ada sosok seorang guru.
kita nih berdiri seperti ini pasti ada seorang guru. Ya, guru itu tidak hanya manusia loh, ada guru panggung, guru pengalaman, ya, apalagi nih guru kehidupan. Semuanya itu menjadi guru kita. Pengalaman kita, kehidupan kita itu semuanya guru kita. Dimana kita menginjakan hidup kita ini ada pengalaman-pengalaman, ya. Guru itu tidak harus manusia, subjek itu manusia itu, tapi ya saya tadi katakan ya, baik guru pengalaman, guru panggung kita seperti apa, guru lainnya banyak lah. Jadi jangan sampai dikatakan saya nggak butuh guru, jangan ya, no itu ya. Jadi tadi teknik itu harus diperhatikan, dan musik live juga menentukan, karena musik live itu bisa memberi imajinasi kita untuk kita menari. Apalagi nih sebagai dalang topengnya, ini khusus saya sendiri nih, pengalaman pribadi saya sendiri. Biasanya dalang topeng itu kalau udah menari secara live di panggung itu tidak kayak berurutan A sampai Z ya. Kalau audio itu A sampai Z, habis ini A, habis B, habis C, habis D. Nah, kalau sudah di panggung, sudah di kalangan, kalau kita bilangnya, kalau itu kalangan udah di panggung, saya sendiri menari itu sudah lupa mana A, mana B, mana C, mana D. Jadi ya kita mengalir dengan sendirinya. Kenapa bisa mengalir seperti itu? Ada chemistry dengan pemusik. Jadi pemusik juga sama penari harus ada chemistry ya. Karena apa? Bisa menjadi satu kesatuan. Kalau tidak ada chemistry, lu gua wah gitu kan, nanti tidak bagus dong. Jadi kita di situ untuk menuntut kita menari itu harus ada chemistry, apalagi pengendang ya. Pengendang ini harus tahu si penarinya juga harus mau menarik si pemusiknya. Jadi ini pemusik dan penari ini harus satu kesatuan, jangan sampai saling menunggu, nanti kacau deh itu ya. Jadi masih banyak deh kita cerita-cerita, kalau kita ceritain terus pasti panjang lebar yang perlu diceritakan. Pokoknya intinya kita semuanya menuntut ilmu itu tidak memandang ilmu, tidak memandang umur, ya kan? Nah, ilmu apa aja yang kita harus dapatkan ya kita harus dapatkan gitu, baik ilmu agama, ilmu seni, budaya, atau seni yang lainnya ya deh. Pokoknya banyak ilmu yang harus kita pelajari. Jangan bosan-bosan kita tetap mencari ilmu ya, karena kalau bukan kita nih yang mengibarkan bendera untuk menjaga kesenian dan tradisi, kalau bukan kita siapa lagi, intinya seperti itu ya. Jangan sampai kita nanti kesenian kita sampai ke negeri seberangan. Nah itu maaf, bukan itu. Jadi jangan sampai diakuin sama negara lain ya gitu. Jadi kita ini hayo kita berbondong-bondong mencintai kesenian tradisi kita. Kalau bukan kita siapa lagi. Masih di channel YouTube Airi Rasina. Seni itu indah. Anda bahagia, saya pun bahagia. Bye bye, sampai jumpa.